Halo, gimana kabarnya? Baik-baik aja ya? Kembali lagi di channel Layar Hitam. Kali ini kita akan membahas tentang film berjudul The Mechanic. Film The Mechanic adalah film aksi yang menceritakan pembunuh bayaran bernama Arthur Bishop yang terpaksa membunuh rekannya sendiri dan ada konsekuensi atas tindakannya tersebut. Sebelum lanjut nih, video ini bakal berisi spoiler, jadi kalau belum nonton, mending nonton dulu aja. Jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe-nya ya. Langsung aja, film dibuka dengan adegan seorang pria dan pesawatnya mendarat di hanggar pribadi dan dia menuju ke rumahnya dengan pengawal bersenjata. Pria itu mengganti pakaian renangnya dan mulai masuk ke kolam renang pribadinya untuk berenang. Saat berenang, dia melihat arlojinya di dasar kolam dan berenang untuk mengambilnya. Seorang pria tak dikenal menangkapnya dan menahannya di bawah air sampai dia mati. Si pembunuh Arthur Bishop kemudian menggunakan kekacauan yang terjadi untuk keluar dari lokasi menuju sungai terdekat tempat dia melarikan diri. Kembali ke rumah, Bishop bertemu dengan Harry McKenna yang dianggap Bishop sebagai sosok teman dan mentor. Harry membayar Bishop untuk pekerjaannya di Colombia dan mereka mendiskusikan putra Harry, Steve McKenna, sebelum berpisah. Kembali ke rumahnya, Bishop memeriksa kontrak barunya hanya untuk menemukan bahwa itu untuk membunuh Harry. Bishop menelepon penyewanya untuk memverifikasi bahwa kontraknya benar dan setelah konfirmasi dia meminta pertemuan tatap muka. Bishop bertemu dengan Dean yang memberitahunya tentang misi yang gagal di Afrika Selatan di mana pembunuh dari agensi tempat Bishop bekerja dibunuh. Dean memberitahu Bishop bahwa hanya dua orang yang tahu tentang misi tersebut, Dean dan Harry, dan bahwa Harry telah menerima uang sebagai ganti rincian kontrak. Bishop dengan enggan membunuh Harry dan membuatnya tampak seperti pembajakan mobil. Di kuburan Harry, Bishop bertemu putra Harry, Steve. Steve memberitahu Bishop bahwa dia akan mencari dan membunuh pembajak mobil ayahnya sebagai bentuk balas dendam. Bishop diam-diam mengikuti Steve dan mencegahnya membunuh seorang pembajak mobil yang dia temui. Bishop menyadari potensi mentah Steve dan memutuskan untuk melatihnya sebagai mekanik, istilah mereka untuk seorang pembunuh bayaran. Dia mengadopsi Chihuahua dan menginstruksikan Steve untuk membawa anjing itu bersamanya ke kedai kopi setiap hari pada waktu yang sama. Saat Steve menyesuaikan diri dengan rutinitasnya, Bishop meningkatkan pelatihannya dengan mengajaknya melakukan misi untuk menunjukkan kepadanya seperti apa prosesnya. Setelah Bishop mencekik pria itu dengan ikat pinggang dan membuatnya terlihat seperti kecelakaan sesak napas, dia menunjukkan kepada Steve semua perencanaan misi pembunuhan itu. Bishop memberitahu Steve bahwa dia memiliki kontraknya sendiri. Targetnya adalah seorang mekanik untuk agensi lain bernama Burke yang sering mengunjungi kedai kopi yang sama yang dikunjungi Steve. Lebih lanjut, Steve diberitahu bahwa satu-satunya kelemahan Burke adalah ia tertarik pada pria muda dan anjing kecil. Burke mendekati Steve dan mengundangnya keluar untuk minum. Bishop menginstruksikan Steve untuk memasukkan retinol dosis besar ke dalam minuman Burke untuk menyebabkan overdosis. Steve mengabaikan arah ini dan malah pergi bersama Burke ke apartemennya. Saat Burke mulai membuka pakaiannya, Steve mencoba untuk mencekiknya dengan ikat pinggang seperti yang dia lihat Bishop lakukan. Mereka terlibat dalam perkelahian dan Steve berhasil membunuh Burke dengan susah payah. Bishop kemudian dihubungi oleh Dean yang menyatakan ketidaksetujuannya atas penggunaan Steve oleh Bishop untuk kontrak Burke. Bishop menjawab bahwa dia diberikan kontrak itu melalui Harry dan bukan Dean. Marah karena sikap Bishop, Dean memberitahu Bishop bahwa dia sedang dievaluasi. Bishop diberi kontrak baru untuk membunuh pemimpin gereja yang mirip sekte, Andrew Vaughn. Steve dan Bishop berencana untuk menyuntikkan Vaughn dengan adrenalin untuk mensimulasikan serangan jantung, yang tanpa disadari oleh para medis akan memberikan adrenalin dosis kedua yang akan fatal. Saat Bishop dan Steve menunggu di dinding kamar hotel Vaughn, seorang dokter datang dan menjebak Vaughn dengan infus ketamin. Sadar bahwa overdosis adrenalin akan dihambat oleh ketamin, mereka berimprovisasi dan segera mencekiknya. Ketika Vaughn ditemukan oleh pengawalnya, Bishop dan Steve ditemukan bersembunyi di dinding hotel dan dipaksa melakukan baku tembak dengan para penjaga. Saat gedung sedang dievakuasi, Bishop dan Steve menyelinap keluar dan Bishop memutuskan mereka harus pulang secara terpisah. Di bandara, Bishop melihat salah satu pria yang diberitahukan kepadanya telah terbunuh dalam misi Afrika Selatan.
Selama konfrontasi dengan pria itu, Bishop menyadari bahwa bosnya, Dan, telah menipunya untuk membunuh Harry, dan Dan-lah yang merekayasa misi Afrika Selatan yang gagal untuk menutupi transaksi gelapnya sendiri. Setelah itu, Bishop mulai membereskan segala sesuatunya hanya untuk disergap oleh sekelompok mekanik. Setelah menghabisi mereka, dia menggunakan salah satu ponsel mereka dan menemukan bahwa Dan berada di balik pembunuhan itu. Bishop kemudian menelepon Steve hanya untuk mengetahui bahwa Steve juga telah disergap di rumah Bishop. Bishop mengarahkan Steve ke senjatanya yang tersembunyi dan digunakan Steve untuk membunuh penyergapnya. Steve kemudian menunggu petunjuk dari Bishop saat dia sampai. Bishop meminta Steve mengumpulkan perlengkapan untuk misi baru mereka, sementara Bishop mencari cara untuk menemukan Dan. Dalam prosesnya, Steve menemukan pistol ayahnya dan menyadari bahwa Bishoplah yang telah membunuh ayahnya, bukan pembajak mobil. Setelah bekerja sama dan berhasil membunuh Dan, mereka memutuskan untuk pergi ke pompa bensin, dan selama perjalanan ke pompa bensin, Bishop melihat pistol Harry di jaket Steve dan menyadari Steve telah menemukan kebenaran. Steve keluar untuk memasukkan bensin ke dalam mobil dan menyesuaikan nozzle agar mengalir ke tanah, bukan tangki. Dengan Bishop masih di dalam truk, Steve mengeluarkan pistol Harry dan menembakkan gas, meledakkan kendaraan Bishop dan pompa bensin. Steve kemudian kembali ke rumah Bishop dan memainkan rekaman di meja putar sebelum pergi ke garasi dan mengambil mobil vintage 1966 Jaguar E-Type Coupe milik Bishop. Saat dia mengemudi, Steve memperhatikan sebuah catatan di kursi mobil yang berbunyi, "Steve, jika kamu membaca ini, maka kamu mati." Steve tertawa dan beberapa saat kemudian mobil itu meledak membunuhnya. Pada saat yang sama, pemutar rekaman selesai bermain di rumah Bishop dan mengaktifkan tripwire yang menyebabkan rumah Bishop juga meledak. Kembali ke pompa bensin, video keamanan mengungkapkan bahwa Bishop melarikan diri dari truknya beberapa saat sebelum Steve meledakkannya. Bishop lalu naik truk lain yang dimilikinya di tepi pantai dan pergi. Nah, begitulah alur cerita dari film The Mechanic. Biar lebih seru, mending nonton langsung aja filmnya. Sekian untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Terus dukung channel Layar Hitam biar kita semangat bikin video buat kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.